Jika seorang muslim tertimpa kemiskinan atau kekurangan harta, maka hendaklah ia bersabar dengan takdir Allah. Karena tidaklah Allah menciptakan kefakiran, melainkan hanya untuk menguji hamba tersebut. Pekerjaan sebagai tukang bersih-bersih memang bukan pekerjaan yang menghasilkan pundi-pundi melimpah. Bahkan penghasilannya pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Itulah yang dialami Pak Muhammad Ardani, yang bekerja sebagai tenaga serabutan dan bersih-bersih rumah. Nama saya Muhammad Ardani, pekerjaan saya bersih-bersih. Dulu tukang dulu di bangunan sampai sekarang supir becak. Sekarang bersih-bersih sampai sekarang. Tidak ada yang ngejak dulu mas, yang ngejak. Tapi sekarang di supir becak. Beralih ke bersih-bersih. Saya berani becak sekarang sepi sekali, tidak ada kemasukan sekalipun. Ya ada sidik-sidik. Ia tinggal bersama anak laki-lakinya yang masih duduk di bangku SMP. Sebuah rumah yang berukuran kecil di daerah Joyosuran, Solo. Ia tempati bersama anak laki-lakinya tersebut. Sudah setahun istrinya meninggal lantaran menderita sakit lambung. Baginya, kepergian istrinya untuk menghadap Sang Ilahi adalah sebuah takdir yang harus ia jalani. Meskipun ia masih rindu dengan sosok sang istri. Sekarang kondisi saya ditinggal istri meninggal. Sampai sekarang saya sendirian sama anak. Anak yang pertama di Sumatera, kalih bojone. Kedua di rumah, masih sekolah. Kelas 2. Dulu istri saya asam lambung sama mas DB mas. Jadi ini ada napasnya gitu. DB ini kan berat mas. Asam lambungnya mas. Itu napasnya harus kebindu lah. Saya kecil-kecil mas. Lalu itu meninggalnya Senin. Sudah pamitan saya, Pak. Aku tak turusi ya Pak. Lah saya kan nek kesel sampean mang tururin Pak. Nah, iku lagi dilapen niku. Tentangnya bener-bener nanten iku. Nggih maklap niku. Padahal penanten wirasat. Tak terus niku. Nah niki anak kula kon mriko ngusak-ngusik. Jane sing ngajeng dipamiti niku sana. Anak kula niku. Kula nonton jam-jaman niku jam 12 lebih 12 itu meninggalnya itu. Setiap manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Dahulu, pekerjaan Pak Ardani sebagai kuli bangunan. Lantaran tidak ada lagi yang mengajak bekerja, ia berpindah profesi sebagai tukang becak. Karena ia tak punya keahlian apapun selain mengemudikan becak. Seiring waktu berjalan dan teknologi yang kian berkembang, pendapatannya sebagai pengemudi becak menurun drastis, lantaran kalah bersaing dengan ojek konvensional. Ia kemudian memutuskan menjual becaknya untuk tambahan kebutuhan sehari-harinya. Sejak itulah Pak Ardani mulai mencari pekerjaan serabutan. Apapun pekerjaannya selama ia mampu bekerja dengan sekuat tenaga, ia jalani dengan ikhlas. Pagi jam 6, sore jam 3. Nyapu kali siram-siram tanaman. Nek hujan ndak pakai siram-siram tanaman. Nyapu tok niku Mas. Nek pendapatannya nek pagi itu uang makan 20, gajinya 20. Nek sore 20. Iya rutin harian. Nek ndak harian ndak bisa nangani ke sekolah. Masalahnya pagi sekolah 10.000, makannya 10.000. Ndak ada aturan berapa itu? 20 pakai pagi sama sore sama uang sekolah itu.
paling enggak 15.000 sekolah itu. Selain bekerja menjadi tenaga bersih-bersih, Pak Ardani memiliki keahlian dalam memijat. Biasanya Pak Ardani diminta tolong untuk memijat kerabat dan tetangga di lingkungan sekitar rumahnya. Pagi itu, Pak Ardani memulai bekerja sebagai tenaga bersih-bersih di rumah milik orang. Ia diminta untuk membersihkan pekarangan milik orang setiap hari. Pak Ardani mulai bekerja pagi mulai pukul 6 hingga 8 pagi dan sore hari mulai pukul 15 hingga 17 sore. Upah yang ia terima hanya 20.000 setiap harinya. Penghasilan tersebut ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, makan, dan biaya sekolah anaknya. Nek kula muga-muga sakit lulus, Mas. Nek ada ragat ya sampai selesai. Nek ada ragat ya sampai SMA saja, Mas. Wah, jadi ya sedih. Nek malam tidak ada temannya. Ya, temannya tidak ada yang bicara. Itu umpamanya untuk-untuknya apa itu loh, Mas. Iya, ya, makanan itu tidak ada yang itu anak saya itu. Yang besar enggak apa-apa, di Sumatera sana sudah punya suami, keluarga. Pak Ardani tinggal di rumah berukuran 3 kali 5 meter. Rumahnya sangat sederhana. Kondisi rumah Pak Ardani memang tak layak huni. Jika musim hujan, atap rumahnya juga bocor. Pak Ardani hanya bisa pasrah dengan kondisi saat ini. Belum lama ini, keluarga Pak Ardani mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa program rumah tak layak huni. Ia sangat mengharap dengan bantuan tersebut agar kondisi rumahnya bisa direnovasi dan layak untuk ditinggali. Hidup dalam keadaan kekurangan harta menjadi bagian lika-liku yang dialami Pak Ardani dan anaknya saat ini. Ia berharap anak laki-laki satu-satunya ini bisa terus belajar di sekolah dan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Dan suatu saat nanti menjadi orang yang kaya, berguna dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Harapan saya moga-moga sakit nganu anak niku sampai lulus, moga-moga diparingi sehat, rezeki lancar. Harapan gue, Mas. Mudah-mudahan, Mas, insya Allah, Mas, tidak ada halangan, Mas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin rezeki setiap makhluknya dan tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Karena setiap manusia yang terlahir ke dunia sudah dilengkapi dengan rezeki masing-masing. Oleh karena itu, selayaknya lah kita tidak perlu cemas mengenai rezeki. Persoalan rezeki telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal penting yang perlu dilakukan sebagai manusia yang diberi akal budi, kita tetaplah harus berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Terlepas nanti apakah rezeki kita banyak atau tidak, dikembalikan kepada Allah. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil.
Baik, sahabat bersama berbagi sesama. Kali ini kita berada di daerah Dawung Wetan. Kita akan bersilaturahmi ke kediaman keluarga Bapak Muhaddani. Bagaimana kondisi keluarganya? Kita akan beramah-tamah. Saksikan yang satu ini. Assalamualaikum Bapak, sehat ya Bapak? Iya sehat. Alhamdulillah. Ini sehat. dengan Bapak siapa? Bapak Muhammad Ardani. Bapak Muhammad Ardani. Ya Alhamdulillah panjenengan sehat. Ini daerah mana Pak kalau boleh tahu? Ini daerah Danusuman. Danusuman. Iya. Danusuman masih di wilayah Solo ya Pak Iya, ya? dari Solo. Ya. Bapak kalau boleh tahu tinggal di rumah sini sama siapa saja? Sekarang sama anak berdua. Oh putranya Bapak dua. Yang satu sudah punya istri. Oh sudah berkeluarga yang satu ya? Di Yang Sumatera. Barat ya Pak ya? Yang pertama. Yang kedua? Kedua masih sekolah. Masih sekolah. Menginjak pendidikan apa Pak? SMP kelas kali. SMP kelas? Kali. Kelas 2. Kelas 2. Ya, kalau boleh tahu istri panjenengan? Sudah meninggal. Oh sudah meninggal. Iya, iya. Sudah setahun. Setahun yang lalu ya Pak ya? Sekarang iya. Iya. Yang lalu. Kalau boleh tahu kenapa Bapak? Mungkin sakit kena asam lambung sama DB. Oh ada riwayat asam lambung juga. Iya, asam lambung juga. Ya. Waktu itu sakit istri, bagaimana perasaan Bapak? Wah, sedih. Ya. Lalu kan Bapak juga membagi waktu antara kerja, Iya. mendidik anak-anak, juga merawat istri. Iya. Bagaimana panjenengan mengatur waktunya itu? Membagi waktu itu. Ya habis pagi, siang sampai sore itu. Ya. Siang sampai sore, Iya. itu panjenengan kerja? Kerjanya dulu di bangunan, terus bangunannya agak sempit, becak. Sekarang nyapu. Oh pertama kali panjenengan kerja bangunan. Iya. Setelah itu becak ya. Iya, becak. Sekarang ini nyapu. Oh sekarang jadi jasa sapu ya, Iya. penyapu ya, ya. Di mana Pak kalau boleh tahu? Di Jogoprajan itu. Daerah mana? Masih daerah sini juga? Ya daerah Solo. Masih daerah sini. Iya daerah Solo. Tadi kan Bapak bilang katanya Ibu sempat sakit ya. Iya. Nah, bagaimana Bapak membagi waktu itu Pak antara kerja sama merawat sama mungkin mengurus rumah ini? Bagaimana cara Bapak membagi waktu? Waktu Dari pagi itu dari apa pagi, yang panjenengan? dari pagi saya anak nyiapkan sarapan itu sama sang sekolah itu loh Mas. Ya, yang masih menginjak masa sekolah ya. Iya. Sore ya sama. Sore sama itu. Malam belajar. Oh, mendampingi Iya, putra iya, belajar ya, iya. belajar. Lalu Bapak kerja itu dari jam berapa sampai jam berapa? Jam pagi jam 6 sampai jam 8. Jam 6 sampai jam 8. Ya, untuk saat ini ya Pak, kerjaan Iya, yang sekarang ini iya. ya Pak ya. Nek sore makanya jam 3 sore, selesainya jam 4 sore. Oh, berarti dua waktu ya. Iya, Pagi sama sore ya Pak. Iya. Sore dari jam berapa Pak? Jam Sore 4 jam 3 3? sampai jam 4. Sampai jam 4. Ya. Baik Pak Muhaddani, kalau boleh berbagi dengan kami, Nggih. semangat apa ya yang membuat panjenengan ini masih kuat, masih tabah ya menerima istri yang mana sudah meninggal ya. Nggih. Mana panjenengan single parent ya, Iya. panjenengan mendidik anak sendirian. Nah, ini panjenengan masih kuat seperti ini, masih sabar seperti ini, semangat apa? Mungkin dorongan semangat apa? Harapan panjenengan gitu. Harapan saya ya mudah-mudahan ya anak saya sekolah sampai selesai Sampai selesai. Iya, selesai. Bapak kalau boleh tahu, Iya. ini rumah ini ngontrak atau rumah hak milik? Rumahnya sendiri. Rumah hak milik ya. Sudah berapa tahun panjenengan di sini Pak? Udah SD sampai sekarang. Oh, dari semenjak panjenengan SD ya? Iya, menginjak sampai masa sekarang. sekolah. Iya, Iya. sekarang. Panjenengan asli sini? Asli sini. Kalau istri? Istri Ngawi. Istri Ngawi. Ngawi. Tapi panjenengan rumah-rumah di sini ya? Iya. Orang tua panjenengan masih? Sudah meninggal semua. Sudah meninggal semua. Iya, iya.
Baik, Bapak kalau boleh berbagi dengan kami, Ya. ini rumah ini kontrak atau hak milik Pak? Hak milik Hak milik ya. Ya. Sejak kapan Bapak tinggal di sini? dari SD sampai sekarang. Dari SD sampai sekarang. Ya. Masya Allah. Dari masa-masa sekolah panjenengan ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi panjenengan di sini bersama putra panjenengan yang Nggih. kecil ya. Ya. Yang kecil. Ya. Panjenengan ketika bekerja, harapan apa panjenengan dalam bekerja itu? Harapan saya Di pekerjaan panjenengan. harapan saya moga-moga bisa langgeng lama, Bisa lancar ya. lancar Dan insya hasilnya Allah. barokah. Iya, Gitu ya Pak. rezeki insya Allah. Ya, amin. Ya, Bapak kan tadi kerjanya bersih-bersih ya, Ya. sapu. Nah, itu apa Pak? Mungkin perkantoran, pasar atau mungkin? Itu kebun Mas. Oh, kebun. Iya, iya, iya. Kan kebunnya jembar. Iya, iya. Tadi pagi nyapu halaman, ke depan ke halaman lagi. Itu Pak Muhardani sendiri atau mungkin ada teman? Saya sendiri. Sendirian. Saya sendiri. Lumayan besar ya, cukup Iya, besar. cukup besar. Masya Allah, ya. Itu nyapu setengah jam sama nyirami setengah jam. Bukan hanya menyapu saja, tapi menyirami juga ya. Juga ya. Sama bubut-bubut suket dulu. Oh, suket-suket teki ini kuwi. Ya, teki-teki. Suket-suketnya. Ada rumput Jepang itu. Ya. Ya, dan rumput teki kan dicabut itu sehingga itu. Ya, tapi kalau misal hujan itu gimana Pak? Kan itu outdoor ya. Odor hujan disapu nanti ndak nyirami. Oh gitu. Enaknya Iya. enaknya gitu. Kalau mungkin ya ketika itu jam waktu kerja ya, Iya. itu turun hujan, lalu Iya. bagaimana Bapak? Apa Turun hujan Dibutuh. nanti setelah hujannya turun menunggu reda ya? ya menurut Reda. dulu. Jadi nggak harus jam sekian sampai jam sekian nggak ya? Iya, Jadi nggak. kalau itu bertepatan turunnya hujan, nunggu reda, setelah itu panjenengan sapu itu. Nggih, nggih. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik Pak Muhardani, Nggih. kami dari TV10 ya, mohon maaf apabila mungkin mengganggu panjenengan. Nggih, ya. nggih napa. Mungkin panjenengan masih ada kesibukan, kami mengganggu, tapi kami terima kasih. Dan salah satu terima kasih kami, alhamdulillah ini ada rezeki sedikit dari Allah melalui Nggih, TV10 alhamdulillah, Mas. bisa panjenengan terima nggih Pak. Mudah-mudahan bisa meringankan di kebutuhan keluarga panjenengan nggih. Nggih. Alhamdulillah. Lalu ini ada beras Pak, Nggih. nanti bisa membantu meringankan di keluarga panjenengan. Dan ini Bapak ada sedikit rezeki dari Nggih. TV10 nanti Betul. bisa panjenengan sampaikan untuk keluarga nggih. Nggih. Mudah-mudahan barokah semuanya nggih Pak. Nggih. Mungkin panjenengan ada harapan untuk ke depannya bagaimana Nggih. Pak? Mungkin bisa disampaikan. Depannya moga diberi sehat, walafiat, umur panjang, Amin. rezeki. Amin. Amin. Doakan semakin sukses ya Pak ya. Sama anak-anak saya doakan moga-moga sehat semua. Amin. Tentunya bisa membahagiakan orang tuanya ya Pak ya. Terutama TV 10. TV10. Moga-moga sukses selalu, Amin. Amin. banyak rezeki. Amin. Amin. Insyaallah. Ya. Baik itu Pak Ardani, matur sembah nuwun sebelumnya. Mohon maaf apabila Nggih. kedatangan kami ada yang kurang berkenan nggih. Nggih. Insyaallah lain waktu bisa silaturahmi lagi nggih Pak. Nggih. Sehat-sehat selalu Nggih. keluarga Nggih. nggih Pak. Mohon Nggih. maaf. Monggo. Nggih. Pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Manusia sebagai makhluk Tuhan tentunya dituntut dianjurkan berusaha, berikhtiar, dan berdoa. Hasil hanya Tuhan yang maha menentukan hasil yang terbaik untuk hambanya. Sebagaimana yang dialami di dalam keluarga Bapak Muhardani, ada yang kurang di dalam keluarga ini, yaitu peran seorang istri dan peran seorang ibu bagi putra-putrinya. Akan tetapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, Bapak Muhardani menjalaninya demi kebahagiaan keluarganya. Saksikan bersama Berbagi Sesama di episode selanjutnya hanya di TV10.